Halo teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Forex Pemula. Channel ini dibuat sebagai wadah untuk kita belajar Forex bareng dari pemula sampai jadi expert. Harapannya semoga channel ini bisa menjadi komunitas sesama trader berbagi suka dan duka dalam mencari cuan. Kalau teman-teman emang ngerasa channel ini ngebantu, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis loh teman-teman. Tapi dengan subscribe kalian, channel ini akan berkembang lebih pesat di luar jadwal. Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas tips-tips cara backtesting yang baik dan benar. Sebelumnya, teman-teman masih ingat nggak tentang win rate atau tingkat keberhasilan pola-pola candlestick yang populer, seperti double top, double bottom, head and shoulder, dan sebagainya. Nah, win rate atau tingkat keberhasilan itu adalah salah satu data point yang bisa didapatkan dari hasil backtesting. Selain win rate, banyak data lainnya yang dapat didapatkan seperti risk-reward ratio atau rasio resiko keuntungan atau yang sering disebut sebagai RR. Berikutnya adalah average holding period atau lamanya kita di dalam trade sebelum take profit atau kena stop loss. Frekuensi trade atau seberapa seringnya trade terjadi dalam jangka waktu tertentu. Misal 1 atau 2 trade per hari atau 1 atau 2 trade per minggu dan sebagainya. Berikutnya adalah consecutive profit atau menang trade berturut-turut dan consecutive loss atau kalah trade berturut-turut. Jadi, tujuan dari backtesting itu untuk mencari suatu edge atau keunggulan dari suatu metode bahwa metode ini benar-benar menghasilkan dan berhasil bukan dari kebetulan belaka atau probabilitas 50-50. Jadi ibaratnya memasak. Kalau memakai resep yang baku dengan jumlah air yang tepat, garam dan gulanya semua terukur, maka hasil masakannya bisa konsisten dan bisa diulang. Bisa nggak masak dengan air yang jumlahnya agak-agak pakai feeling, gula garamnya juga agak-agak, tapi hasil masakannya konsisten dan enak selalu? Ya bisa aja ya teman-teman. Contohnya kalau saya yang masak ya bisa. Hehehe, bercanda ya teman-teman. Why are you running? Why are you running? Nah, gimana sih persiapan untuk backtesting? Pertama-tama, teman-teman bisa memakai aplikasi TradingView atau MetaTrader. Dua aplikasi itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya. Kalau belum nonton, bisa disimak di link video di akhir video ini atau cari di video playlist channel Forex Pemula. Oke, balik lagi nih ya. Kalau saya pribadi sih menggunakan TradingView karena lebih mudah digunakan ya untuk mengumpulkan data-datanya. Jadi, data-data apa aja sih yang pasti dikumpulkan ketika kita backtesting? 1. Pair-nya. Jadi bisa Forex, Gold, Index, dan sebagainya. 2. Time frame-nya. Bisa daily, H4, H1, M15, dan sebagainya. Yang ketiga adalah action-nya. Itu bisa buy stop, sell stop, buy limit, atau sell limit. Yang keempat adalah entry dan exit time-nya. Yang kelima adalah entry dan exit price-nya. Dan yang keenam adalah take profit price atau TP, yang ketujuh stop loss price atau SL, dan 8 keterangan tentang trade tersebut. Oke, kita lihat salah satu contoh backtest kita ya. Ini pairnya GBP USD atau British Pound US Dollar. Time frame-nya H1. Pola yang di backtest adalah double top dengan RR 1:2. Kita metodenya baku ya, bahwa kalau price break neckline atau garis yang kedua ini, maka kita harapkan harga terus menurun. Jadi action kita itu kita pasang sell stop teman-teman. Entry price sell stop itu di harga
1.26647 dengan SL di harga 1.27151 dan TP di harga 1.25652 dengan RR 1:2. Nah, lalu hasilnya gimana? Hasilnya adalah berhasil ya teman-teman. Kita menang. Jadi pola double top dengan RR 1:2 ini berhasil dengan holding period atau jangka waktu 2 jam ya. Jadi untuk pendataannya bisa memakai Excel spreadsheet atau aplikasi TF. Teman-teman bisa tuh masukin data-datanya seperti demikian. Jadi date-nya 10 April 2024, time open-nya jam 7 malam, time close-nya jam 8 malam. Mestinya jam 9 malam ya teman-teman. Lalu long short-nya tulis short karena sell. Lalu entry kriterianya double top. Entry type-nya style stop. SL-nya 50.4 pips. Outcome-nya win, menang. Risk reward-nya 1:2. Lalu screenshot-nya teman-teman bisa copy link image yang seperti saya jelaskan di video trading view, lalu pasang di situ. Nah, udah jadi deh backtest yang pertama. Tapi kita belum selesai ya teman-teman. Untuk mendapatkan hasil backtest itu dibutuhkan lebih dari 1 data point. Jadi berapa banyak data point sih yang kita butuhkan sebelum menyimpulkan bahwa backtesting kita itu udah siap dipakai? Banyak yang bilang bahwa untuk analisa statistik dibutuhkan minimum 30 data point. Tapi apakah betul demikian kenyataannya? Menurut simulasi dari koin yang dilempar, yang beratnya sama, kepala dan ekor itu beratnya 50 gram, 50 gram. Maka secara simulasi untuk data point di bawah 50 itu hasilnya lumayan loh teman-teman, bahwa probabilitas margin errornya bisa di atas 10%. Jadi jika kita lihat di graf di sini, ketika data di bawah 50 itu probabilitas keluar kepalanya bisa 40%, bisa 60%. Jadi bukan 50%. Benar-benar jauh sekali dari apa yang kita antisipasi. Jadi graf ini menunjukkan bahwa untuk mendapatkan mendekati 50% probabilitas itu dibutuhkan setidaknya 200 data point. Baru hasil variasinya tidak begitu berbeda secara signifikan. Akan tetapi, untuk mendapatkan 200 trading data point itu juga tidak mudah teman-teman. Menyadari dari time frame yang teman-teman pakai untuk backtesting dan keseringan terjadinya pola-pola. Jika teman-teman pakai H4, daily, weekly, dan monthly, maka butuh ratusan atau ribuan tahun data hanya untuk mengumpulkan 200 data point. Yang so pasti tidak masuk akal. Karena umpamanya euro itu pun hanya diperdagangkan dalam selang waktu 22 tahun. Jadi teman-teman juga udah sadar ya keterbatasan dari backtesting. Dan yang menarik teman-teman, jumlah dari consecutive loss itu pun akan berubah dari suatu metode ketika sampel datanya membesar. Distribusi urutan dari win-win loss-loss inilah yang sering disebut sebagai variance. Variance akan berubah seiring dengan besarnya jumlah sampel data yang dihitung. Sebagai contoh, untuk pola N yang memiliki win rate 58% dengan jumlah data 200 akan memiliki 6 consecutive loss setidaknya. Akan tetapi, ketika jumlah sampel bertambah ke 1000 data points, maka tidak heran ketika kita melihat 8 consecutive loss. Nah, sekarang teman-teman ngerti ya bahwa backtesting suatu metode itu adalah kegiatan di mana teman-teman sedang menerka-nerka berapa berat kepala dari suatu koin, kepala dan ekornya. Secara pasti, apakah 80 gram, 20 gram,
75 gram 25 gram, atau 60 gram 40 gram. Dari ketidakseimbangan itu, maka teman-teman akan bisa memprediksi secara garis besar hasil coin toss dari koin tersebut. Jadi ibaratnya teman-teman sedang menghitung terbalik ya probabilitas kepala dengan ekor koin ini dengan menggunakan metode statistik. Nah, salah satu metode statistik yang dibutuhkan ketika sampel datanya tidak besar adalah dengan menghitung standard of error. Bagaimana sih menghitung standard of error dalam backtesting? Nah, salah satu caranya ya menggunakan expected payoff ya, jika teman-teman menggunakan MetaTrader untuk backtesting. Atau secara manual, kalau menggunakan TradingView, teman-teman bisa menghitung dari Excel spreadsheet teman-teman dengan membagi net profit dengan jumlah trade-nya. Setelah itu, setelah mendapatkan standar errornya, teman-teman bisa menghitung standar deviasinya. Setelah mendapatkan standar deviasinya, teman-teman bisa membandingkan satu standar deviasi dengan dua standar deviasi menggunakan Gaussian normal distribution. Nah, untuk lebih detailnya teman-teman bisa hubungin admin Forex Pemula ya. Soalnya matematikanya udah mulai ngejelimet nih. Oke. Lanjut lagi, di dalam bukunya The Missing Billionaire, Victor Hagani menceritakan bagaimana LTCM bangkrut dari kesombongannya hanya menggunakan historical data untuk backtest metodenya. LTCM ini adalah perusahaan finansial yang didirikan tahun 1994 oleh beberapa jenius matematika. Bahkan ada yang anggotanya adalah pemenang Nobel Prize Ekonomi. Dan pada tahun 1998, LTCM itu kolaps bangkrut ketika ada Asian Financial Crisis tahun 1997 dan Russian Bond Default. Jadi, beberapa pesan yang Hagani sampaikan dalam buku ini adalah jangan terlalu bersandar kepada backtest suatu model, karena konteks bisa berubah kapan saja. Dan kejadian-kejadian fundamental inilah yang menggerakkan pasar, bukan sebaliknya. Oke, akan tetapi teman-teman tetap direkomendasikan untuk backtest metode teman-teman ya. Biar dijadikan suatu pegangan iman buat teman-teman, biar nggak goyah imannya ketika ada orang yang bisik-bisik buat menggoyahkan pendirian teman-teman ketika sudah masuk trade. Nah, beberapa tips yang bisa kita gabungkan dari pembahasan backtesting tadi adalah 1. Sampel data bisa diperbesar, minimum 1000 trade ya teman-teman. Kalau 1000 trade nggak bisa dapat karena keterbatasan data, maka udah saatnya teman-teman bisa menggunakan standard of error untuk menghitung 2 kali standar deviasinya untuk menunjukkan bahwa metode tersebut signifikan. Yang ketiga, teman-teman bisa mencoba metode teman-teman di beberapa kondisi market. Contohnya, kondisi perang di Timur Tengah, kondisi perang di Ukraina, atau pandemi COVID. Yang keempat, teman-teman itu harus perhatikan kebersihan data yang teman-teman pakai dari slippage atau gaps. Karena mungkin itu bisa mempengaruhi indikator atau pola yang teman-teman pakai untuk backtest. Dan yang kelima adalah teman-teman juga harus perhatikan bahwa ketika backtest itu teman-teman tidak mendapatkan konteksnya hari itu juga. Mungkin ada data ekonomi yang penting seperti NFP tapi tidak tertangkap dalam price chart. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk konten kita kali ini. Berikutnya, bagaimana sih kita mengoptimalkan hasil backtesting kita dengan money management yang baik dan benar? Seperti biasa, jika teman-teman tidak mau ketinggalan kapan video money management keluar, teman-teman bisa klik like, share, komen, dan subscribe. Oke, segitu dulu ya teman-teman.
tim Forex pemula, sign out. Bye-bye.